بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih antum bisa tetap istiqomah antusias menunggu saya yang saya juga baru datang nyalami ibu saya karena tujuannya untuk silaturahmi, kemudian naik mobilnya, Masya Allah, yang jemput ya. Kita akan bersejarah. Gimana? Siap bersejarah ya. Ini temanya tentang Siti Jenar. Siti itu panggilan Jawa yang aslinya adalah Sayyid. Cuma kalau di Indonesia atau di Jawa itu Sayyid dan Sayyidah itu dua-duanya dipanggil Siti. Makanya ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah ya. Itu aslinya adalah Sayyidah. Ini kita nelusuri bahasa ya. Makanya ada sebagian pendapat yang mengatakan Siti Jenar, Siti itu bukan tanah, sehingga orang Jawa dicari-cari Siti itu tanah, Jenar itu kuning. Tapi dalam sisi lain, kenapa namanya juga lemah abang? Lemah itu berarti apa, Mas? Lemah itu apa? Tanah. Abang itu apa? Nah, nih. Padahal kuning sama merah itu berbeda, iya nggak? Ini nyambung nggak ini, Mas? Beda nggak kuning sama merah? Oke. Nah, beda lagi kalau sekarang ada tanah abang, ya, di Jakarta. Di Jakarta itu beda lagi, karena dulu ceritanya bagi-bagi tanah, ini tanah lo, ini tanah gue, ini tanah abang, ya, ini tanah abang ya, nih tanah adik di sini, ini tanah abang. Akhirnya menjadi turun-temurun sampai dipakai pasar, awalnya digunakan untuk sewa menyewa parkiran sama jualan pasar dadakan, itu apa namanya? Pasar tumpah. Nah, itu dulu tanah yang dipakai adalah tanah abang. Tuh beda. Nah, di beberapa tempat ada desa atau daerah disebut dengan daerah Jenar. Ada nggak di sini daerah namanya daerah Jenar? Kalau di Cikarang itu ada namanya daerah Lemah Abang. Kalau di Sragen itu ada daerah Jenar. Itu.
Apakah ada kaitannya tidak? Nah, ini nanti kita akan bahas, insyaallah. Baik. Oleh karena itu, orang Jawa akan mengusutnya dari sisi bahasa Jawa. Siti itu tanah, jenar itu kuning. Tapi di dalam istilah lain dia juga dikatakan lemah bang. Kenapa? Karena disinyalir Siti Jenar ini menjadi kiblat orang Jawa yang abangan. Nah nih, udah mulai ketemu. Kenapa dia dikatakan lemah abang? Karena apa? Abangan. Jadi semua abangan itu dari apa? Lawannya apa? Kok hijau gimana? Enggak nyam. Sampai mendem ya, Pak. Ya, putih. Kenapa putihan? Karena sebetulnya abangan itu berasal dari kalimat bahasa Arab aba'ah. Iba itu apa? Aba wastakbara. Iblis itu punya sifat apa? Aba. Iba'ah apa artinya? Bangkang. Lawannya dari muti'ah. Muti'ah itu apa? Muti'ah itu apa? Taat. Cuman lidah Jawa itu nggak bisa ngomong aba'ah sama muti'ah. Ya, sehingga gampangnya abangan sama mutihan. Makanya ada namanya puasa mutih. Itu sebetulnya puasa mutih, ngikutin pokoknya plek jiplek, nggak bantah, nggak ngurangi, nggak nambahi, mutiah. Cuma orang pedepokan sudah menggeser menjadi makan serba putih. Ini sudah bergeser, bahkan sudah berubah menjadi bid'ah. Jadi ini berarti sudah bid'ahnya bid'ah, ya kan? Muti'ah. Jadi aba'ah muti'ah. Makanya Siti Jenar juga disebut dengan lemah abang karena dia itu menjadi panutan, teladan, sosok yang ditokohkan oleh kelompok abangan, kelompok membangkang, kelompok yang dulu anti-Islam. Yang taat kepada Islam namanya apa? Kelompok muti'ah. Itu ya. Dan memang bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa terutama itu banyak perubahan. Contoh aja, orang Jawa kalau mengeja murtadho itu semua dot itu berubah menjadi la. Makanya Ramadan jadi Romelan. Makanya kalau ada orang namanya Romelan itu dulu aslinya Ramadan. Makanya Murtadho dipanggil orang Jawa namanya Murtolo. Nah, ini benar, saya nggak ngada-ngada. Romelan, dan itu dikenal sejak zaman wali. Makanya pernah ada sarasehan kumpul seluruh wali itu di pondok pesantrennya Sunan Giri di bulan Romelan. Maksudnya bulan apa? Ramadan. Oke. Ini udah azan. Gimana ini? Adzan dulu.
adzan terus lanjut. Ya udah, kalau gitu antum adzan, ana makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut ya. Saudara. Baik. Siti Jenar ini memiliki banyak nama. Nama yang terkenal Siti Jenar, Lemah Bang, Siti Brit. Kemudian nama-nama Arabnya Hasan, Ngali, Ansor. Ngali ya, Ali maksudnya. Orang Jawa itu kalau membaca ain jadi ngain, makanya menjadi Alhamdulillahirabbil ngalamin. Makanya Sunan Bonang ketika memberi atau menyebut Mu'tazilah itu di dalam kitabnya Mu'tangiyah. Jadi Mu'tangiyah berarti Mu'tazilah. Baik. Namun di antara sekian nama Arab yang paling terkenal adalah Abdul Jalil. Nah, asal usulnya juga debatable. Ada yang mengatakan asalnya itu dari Arab. Ada yang mengatakan asalnya dari Jawa, yang tidak lain adalah Cirebon, putra dari Resi Bungsu. Nah, ceritanya begini kalau versi Jawanya. Ada yang mengatakan dari Aceh, nanti kita akan sampaikan
versi Aceh. Jadi ketika Resi bungsu ini melihat anaknya menyelisih agama bapaknya, maka disabda menjadi cacing. Akhirnya dibuanglah ke dalam sungai, ada yang mengatakan lautan. Nah, ketika Sunan Bonang sedang wejangan ilmu khusus, ilmu kebatinan, ilmu makrifat, prosesnya makanya orang Jawa itu menamakan ngelmu. Ya, ngelmu itu tidak sembarangan mencari ilmu, tidak sembarangan ngaji, tapi ngaji secara khusus. Makanya disingkat orang Jawa namanya ngelmu, angel ditemu. Ya, nah, antum ikutin aja ya, biar nanti mendapatkan aneh-anehnya. Ya, ngelmu itu angel ditemu. Ternyata ketika sedang wejangan ngelmu itu, kapal perahunya Sunan Bonang itu bocor. Maka dicarilah tanah untuk ditambal. Ternyata di dalam tanah yang diambil Sunan Bonang itu ada cacingnya. Jadi karena Sunan Bonang dari ilmu linuihnya itu merasa ono sing nguping makhluk yang tidak lain adalah cacing jelmaan Siti Jenar itu, akhirnya disabda menjadi manusia. Inilah kehebatan orang Jawa untuk mengangkat wali-wali Jawa. Sampai saking hebatnya hampir mirip dengan Allah, menyamai Allah, bisa menciptakan. Ini yang dikritikin oleh para ahli sejarah termasuk saya. Unsur-unsur Hindu itu banyak masuk ke dalam cerita apa? Wali, terutama Siti Jenar. Coba sekarang ini manusia menjelma dari ini dari itu kan hanya ada di ketoprak, kalau enggak wayang kulit. Apalagi ada orang yang lahir dari telinga, itu enggak ada kecuali di bawah wayangan. Ngerti kan gitu. Nah, pada saat dia itu mendengarkan wejangan ngilmu lagi Sunan Giri, karena Sunan Giri ngerti sedang dipantau, sedang diikuti oleh orang linuwih yang tidak lain adalah Sunan Giri ini, Siti Jenar, maka dia berpindah-pindah tempat untuk wejangan ngilmu tadi. Maka akhirnya supaya dia itu bisa mengikuti Siti Jenar, Sunan Giri, maka Siti Jenar menjelma menjadi Gagak Seto. Gagak berarti Gagak Seto artinya? Seto itu apa? Seto apa? Putih. Itu ya. Gagak Seto. Tapi ternyata Sunan Giri yang ilmu karomahnya tinggi tahu kalau itu jelmaan siapa? Abdul Jalil yang tidak lain Siti Jenar. Akhirnya dia berubah lagi menjadi cacing sambil ngikutin, pindah lagi. Maka dengan pindah-pindah juga dipuntutin, akhirnya dengan terpaksa Sunan Giri tetap menyampaikan ngilmunya. Ternyata didengar oleh cacing yang tidak lain adalah Siti Jenar. Akhirnya ilmu linuwihnya Sunan Giri itu tertransfer kepada Siti Jenar, malah Siti Jenar lebih hebat daripada Sunan Giri. Nah, kalau seperti ini kan mirip ketoprak, Pak. Ya, ketoprak. Dan kehebatannya itu mengalahkan seluruh wali kecuali Sunan Kalijogo. Makanya ketika adu kesaktian, Siti Jenar merubah dirinya menjadi 4. Ternyata Sunan Kalijogo tahu
mana yang Siti Jenar asli di antara 4 yang imitasi, yang KW. Ya, akhirnya ditangkaplah. Yang hebat lagi, dia ketika mau ditangkap ternyata masuk ke dalam bumi. Itu Siti Jenarnya. Di dalam bumi dia menciptakan kota yang sangat luas, yang indah. Maka Sunan Kalijogo tidak mau kalah, dengan serta-merta mendatangkan karomahnya, menurunkan hujan gelap gulita. Akhirnya kota yang diciptakan begitu indah hancur. Maka kejar mengejar. Pada saat itu yang lebih hebat lagi, Siti Jenar menciptakan satu kota yang sangat indah, terbuat dari mutiara mutu manikam. Maka ini Sunan Kalijogo dengan cepat menghadirkan karomahnya, menciptakan linggis jadi-jadian, pecok jadi-jadian, kampak jadi-jadian, rusak kota yang dibuat oleh Siti Jenar. Maka akhirnya kalah. Wah, itu antum akan dapatkan di film Wali Songo dokumenter. Coba film yang bermutu seperti itu dijadikan film dokumenter, Pak. Dan saya di antara dulu yang diwajibkan nonton. Nggak tahu dulu antum termasuk diwajibkan nggak? Seperti wajibnya nonton film G30 SPKI. Kalau itu mending rada fakta. Kalau ini semuanya 99% kita itu kayak nonton wayang kulit ketoprak. Makanya betul kata Ahmad Mansur Suryanegara, Wali Songo itu hanya dikasih baju, diceritakan dengan atas nama Islam, tetapi isi dan muatannya tetap Hindu-Buddha. Oke, kita akan lebih seru kepada siapa sebetulnya Siti Jenar. Siti Jenar dari berbagai macam sumber hasil penelitian saya menunjukkan yang benar itu adalah penasehat Raja Mahabokoi Aceh. Ini apa namanya? Perdana Menteri Mahabokoi Aceh. Dia punya penasehat yang ketika itu memang Maharaja Bokoi ini Aceh yang hidup kurang lebih tahun 1428, itu agamanya adalah agama Syiah. Punya penasehat namanya Abdul Jalil, diutus ke Jawa, yang akhirnya dikenal orang Jawa dengan Siti Jenar. Makanya ini cocok, jadi satu alur. Kalau kita baca buku sejarah, paling menjadi rujukan ketika saat membahas masalah Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati dan yang lainnya, pasti tidak bisa lepas dari buku namanya Carita Purwaka Caruban Nagari. Di situ disebutkan bahwa Siti Jenar adalah beraliran Syiah Isna Asyariyah. Dan Syiah Isna Asyariyah tidak lain siapa? Rafidhah. Dan memang tahun itu, Pak, maaf, Wahdatul Wujud, manunggaling kawula Gusti, yang menyelinap di ajaran Syiah, Syiah yang menyelinap di ajaran itu sedang marak-maraknya di Aceh. Makanya kalau kita membaca sejarah, di sana ada Hamzah Fansuri, ya kan? Ya, ada tokoh-tokoh lain yang menyebarkan ajaran apa? Wahdatul Wujud. Nah, di sini disebarkan ke Jawa, dan tolong dicamkan ya. Islam itu ketika abad-abad 14, 15, 16, kuatan Jawa apa kuatan Aceh? Aceh. Bahkan menjadi pusat.
Makanya Jawa itu baru saja menjadi satu daerah mayoritas Islam itu baru abad-abad 17-18 ya, 16, 17, 18. Setelah Demak Bintoro itu memaklumkan diri, mendirikan negara Islam, kemudian disusul dengan Pajang, kemudian disusul dengan Mataram Islam. Sebelumnya itu menjadi minoritas, bahkan yang banyak itu Hindu Buddha ya. Kenapa Hindu Buddha? Karena ketika itu kerajaan Jawa yang eksis apa? Kerajaan apa? Mojopahit. Dan antum tahu sendiri bahwa kerajaan-kerajaan ini kalau enggak lepas dari Hindu Buddha atau Buddha Vedanta ya, bahkan ini menjadi agama resmi yang telah dijelaskan juga oleh Empu Prapanca di dalam kitabnya Negara Kertagama adalah agama resmi kerajaan Majapahit. Tuh. Makanya kenapa di sini komposisi kalau kita bikin otak-atik wali itu ada 9. Terbanyaknya di Jawa Timur, Tengah, apa Barat? Di Jawa Barat cuma 1. Di Jawa Tengah ada berapa? Mas, aku mulai mas. Enggak nyambung banget. Jawa Tengah ada berapa? Berarti sisanya? Kenapa? Karena memang Jawa Barat itu pengaruh Banten, Sumatera itu sudah kuat sehingga tidak butuh banyak wali. Maka agak ke tengah butuh banyak, maka lebih ke timur lagi yang pengaruh Hindu Buddhanya, yang dari Bali diperbanyak dai-nya. Bahkan sampai akhir daripada pemerintahan Trenggono tidak sanggup untuk menaklukkan Bali ya. Pada zaman Sunan Giri juga gagal, Sunan Prapen juga gagal karena mendapatkan perlawanan keras dari raja siapa? Dewa raja dari kerajaan Gelgel, siapa? Dewa Agung. Makanya kalau kita ditanya kenapa sampai sekarang Bali itu masih mayoritas Hindu, karena itu masih mending Belambangan itu masih bisa dikuasai oleh Islam. Itu bahkan ketika saat Syekh Maulana Ishak yang dikirimkan dakwah ke Jawa, langsung dikirim Sunan Ampel kemana? Ke Belambangan. Akhirnya menikah dengan siapa? Siapa? Putri? Kok Putri Campa? Anaknya Dewi Sekardadu, ya, itu. Anaknya siapa? Raja Menak Sembuyu, yang punya patih namanya siapa? Patih? Ini antum silang Jawa nih. Parah. Sekarang ini udah itu versinya orang Jawa, tutur Jawa. Oke. Makanya di situ kita ambil hikmahnya bahwa kenapa komposisi wali itu lebih banyak di timur. Saya tidak matok 9, bahkan dai itu sangat banyak sekali. Wali itu bukan manusia sakti mondrokuno, ora tedas paluning pande, otot kawat balung wesi, ketek pasti tape, apalagi keringat solar. Tidak. Wali itu petugas yang ditugaskan untuk dakwah, dan sampai sekarang masih kepake. Makanya disebut wali kota. Bukan berarti wali kota Jombang itu sakti. Wali itu petugas yang ditugaskan untuk ngurusi kota itu.
Oh, intinya orang yang bertanggung jawab terhadap dakwah dulu. Kalau sekarang kota wali kota, kalau anak wali murid. Kok jadi bingung kan tuh memahami wali gitu aja, dikait-kaitkan dengan orang manusia sakti mondrokuno, udah kerepotan petugas dakwah. Kenapa lebih banyak di timur? Karena di timur ini masih abangan banyak. Makanya di sana dikirimkan oleh wali-wali, terutama teman-temannya Sunan Ampel itu, mereka-mereka yang Islamnya itu kuat, Islamnya itu murni. Makanya Datuk Ribandang, Tunggang Parangan, Sunan Giri, Sunan Bonang. Itu. Sehingga Islam di Jawa Timur itu lebih agak sedikit murni santri ketimbang Jawa Tengah. Kenapa? Di samping di sana itu banyak wali-wali lokal yang turunan bangsawan yang masih kental kejawennya, Hindu Budanya, dilanjutkan setelah itu Pajang yang dengan rajanya Joko Tingkir. Nah, baru kemarin terkenal. Ya, silakan, ayo nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet. Tak dodon dasmu. Ya, jadi ini cerita biar ngalir aja ya. Saya cerita dikit Joko. Nanti antum kalau ingin luasnya antum lihat YouTube saya bahas sosok dan ajaran Joko Tingkir. Ya, Joko Tingkir itu adalah orang itu kalau punya kelebihan di suatu daerah terkenal, masih bujangan orang Jawa itu ngasih julukan Joko. Ya, makanya ada Joko Bodo. Joko karena anak muda dari daerah Bodo. Bodo itu mana? Daerah di sekitar tempat berdirinya Borobudur. Borobudur itu yang memberi nama kemarin aslinya Borobodo, bukan bodoh. Nggak ada Joko Bodoh itu, nggak keliru. Nggak ada Joko Bodoh, nggak ada. Bodoh itu Borobodo sana daerah. Ini Tingkir karena apa? Karena bapaknya kan Kebo Kenongo, yang salah satu adipati, anaknya Brawijaya V. Kan anak-anaknya ini masuk Islam, tapi Islamnya itu bukan Islam yang menurut mereka itu Islam murni yang akhirnya digelari dengan Islam Arab, tapi Islam masih campur-campur. Bapaknya namanya siapa? Kebo Kenongo. Itu. Kenapa dikatakan Ki Ageng Kebo subhanallah, Adipati Pengging, Ki Pengging, karena dia itu diangkat menjadi Bupati Pengging. Nah, kenapa dikatakan Kebo Kenongo? Kebo Kenongo itu gelar. Ya, gelar. Karena Raja-Raja Mojopahit itu sejak zaman dahulu bangga menggelari dirinya dengan nama-nama hewan. Makanya contoh Hayam Wuruk. Hayam itu apa? Ayam. Wuruk itu apa? Terpelajar. Wuruk tak wuruk gitu. Sampean tahu nggak wuruk? Berarti ayam ini kuliahan. Gitu kan gitu. Makanya patihnya namanya Gajah Mada. Gajah apa? Gajah. Mada tangkas. Berarti gajah yang tangkas. Nah, anaknya Brawijaya V yang dijadikan Adipati Madura namanya siapa? Lembu Peteng. Yang jadi Adipati Surabaya Jawa Timur namanya Lembu Suro. Nah, itu biasa itu. Jadi bukan penghina, kebanggaan. Gitu ya. Nah, akhirnya ketika terbunuh karena bapaknya menyebarkan ajaran. Nah, Kebo Kenongo ini salah satu di antara sekian muridnya yang paling setia, Siti Jenar. Nih, makanya ketika saat Joko Tingkir itu mangkat menjadi raja,
dan memindah dari Demak ke Pajang, kerajaan Pajang Islam, maka dia hanya mengakui agama cuma satu, yaitu agama Manunggaling Kawula Gusti. Kenapa? Karena untuk mengeksiskan ajaran guru bapaknya. Nah, sekarang kita mulai masuk pemikiran Siti Jenar. Gimana? Dilanjut nggak? Bener nih. Ini nyantai aja, ini bukan ngaji kok. Nggak ada yang perlu dikaji kok. Antum juga nggak nyambung kan gitu. Ini kan, jadi pokoknya ini aja santai aja, cerita namanya aja cerita. Sak cerit kadang nyoto kadang enggak cerita ya. Sak cerit kadang enggak nyoto ya, apalagi Jawa banyak legenda, banyak dongeng, banyak mitos ya. Oke. Nah, perlu diketahui ikhwah sekalian, nih sebetulnya ajaran wahdatul wujud itu sudah menyebar di dunia Islam lama. Yang pertama kali menyebarkan adalah Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami ini sangat dilulukan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Dia membawa satu pemikiran ittihad. Apa itu ittihad? Ittihad itu Allah itu bisa menyatu dengan hambanya, tetapi bukan tadi. Jadi menyatu dengan hambanya seperti penyatuannya air, teh sama apa? Sama gula. Sudah nggak bisa dipisahkan. Antum sekarang saya tanya, mana kopinya? Mana sekarang ini airnya, gulanya? Sudah nyatu. Ini namanya ittihad. Kemudian ada lagi setelah itu nyusul seorang yang namanya Abu Mansur Al-Hallaj, menggulirkan satu pemikiran apa? Hulul. Hulul ini menyatu tetapi tidak sama sekali lebur. Tapi dua oknum ini masih bisa dipisahkan antara khalik dengan makhluk, ittihad. Maka kemudian diperparah, diaktualisasikan, dikristalkan lagi, lebih parah lagi, yaitu oleh siapa? Ibnu Arabi, yaitu wahdah. Jadi berarti di dalam Islam itu ada wahdatul wujud itu tiga pemikiran: ittihad, hulul, wahdah. Ya. Nah, wahdah ini bermacam-macam. Ada wahdatul syuhud, ada wahdatul wujud. Nah, yang banyak bergulir pada zaman itu adalah wahdatul wujud. Artinya antara wujudnya khalik dengan wujudnya makhluk itu sudah bersatu. Cuman di sini Pak, thariqat itu ada dua. Yang mengembangkan ini namanya thariqat. Ada thariqat falsafi dari atas ke bawah, ada thariqat yang satunya tasawuf ya. Yang mengembangkan ini kan tasawuf. Tasawuf falsafi sama tasawuf thariqat. Kalau tasawuf falsafi itu dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, maka namanya tajalli. Makanya Allah nanti bertajalli ke dalam tubuh, ke dalam wujud hambanya. Terus kemudian kalau sekarang tasawuf thariqah itu dari bawah ke atas. Namanya apa? Namanya wahdah. Jadi lambat laun seorang hamba ini ketika sudah sampai pada tingkatan tertentu, maka dia akan ke atas nyatu dengan Allah. Makanya tasawuf itu mengajarkan untuk menyatu dengan Allah itu melalui dua cara. Cara yang pertama adalah zikir. Cara yang kedua adalah menyiksa diri, di dalam bahasa Jawanya itu lelono, dalam bahasanya Ronggo Warsito itu lelono.
Lelono itu apa? Ya kayak Joko Kendil itu loh Pak. Kan ada Joko Kendil itu. Yang sekian tahun jalan tidak pakai kendaraan. Tirakatan dalam bahasa orang pesantrennya, tirakatan. Nah, zikir ini juga ada 5 tingkatan. Zikir yang pertama adalah zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian meningkat lagi menjadi zikir thariqat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu caranya begini, la ilaha illallah. Nah, harus ke sini. La illallah. Nah, itu sampai kayak orang edan kesurupan. Itu la illallah. Karena apa? Harus dikompak ke sini, ke jantung. Terus nanti sampai meningkat zikir syariat, thariqat, berubah menjadi apa? Hakikat. Itu tinggal Allah, Allah, Allah. Nah, nanti meningkat lagi menjadi zikir ma'rifat, huwa, hi. Nah, sampai akhirnya tingkatan terakhir adalah zikir ghaib, sudah tidak bersuara. Nah, ketika saat zikir ini terjadi fana. Fana itu apa? Leburlah mana khalik, mana makhluk, mana saya, mana Allah. Makanya Siti Jenar itu syahadatnya itu aneh. Asyhadu ana ningsun, asyhadu ana ningsun, asyhadu alla rupa ningsun illallah, itu illallah. Jadi asyhadu ana ningsun illa asyhadu alla ilaha rupa ningsun na illallah pangeran ingsun, ora ono angin ingsun. Itu syahadah terakhir yang didikirkan thariqat Siti Jenar. Di Indonesia ini ada namanya thariqat Siti Jenar. Itu zikirnya. Asyhadu anna ningsun illallah rupa ningsun. Asyhadu rupa ningsun. Asyhadu alla ilaha rupa ningsun illallah pangeran ingsun, ora ono pangeran angin ingsun. Itu terus dilafalkan terus. Dan mereka tidak perlu sholat yang seperti ini, sholatnya orang syariat, jengkang-jengking, jundal-jundil, jenda-jendit, nggak perlu. Bahkan sholat bagi mereka yang hakiki adalah sholat daim. Ya, ini ini kelemahannya buku di HP ini. Sebentar. Oke. Makanya saya yang lebih parah lagi, mereka itu punya zikir dan zikir ini khusus untuk ketika sholat daim tersebut, ya. Jadi sholat sebentar. Ini cara sholat daim. Nah ini, meskipun disebut sholat, tetapi sholat daim tidak mengenal wudhu, tidak perlu sujud dan ruku. Adapun lafal niat kalau akan sholat daim sebagai berikut: aku sholat daim untuk selama hidupku, berdirinya adalah hidupku. Bahkan ada di antara mereka yang ketika niat usolli, gimana? Usolli pangeran ingsun Allahu Akbar. Itu ketika takbiratul ihram, usolli pangeran ingsun Allahu Akbar. Tuh. Aku sholat daim untuk selama hidupku, berdirinya adalah hidupku, rukuknya adalah hidung, berdirinya adalah hidupku, rukuknya adalah hidungku, bacaan ayatnya adalah mulutku,
duduknya adalah tetapnya imanku, tahiyatnya adalah kuatnya tauhidku, salamnya adalah ma'rifat Islamku, kiblatnya adalah menghadap kepada pikiranku. Sehingga mereka tidak mengenal Baitullah yang namanya Ka'bah. Baitullah itu ya rohani kita ini. Rumah Allah itu di mana? Ya di dalam hati kita. Makanya Hamzah Fansuri dia mengatakan, susah payah aku ke Mekah cari Allah di Baitullah Ka'bah, ternyata saya kembali ke Barus, ke Kudus, ketemu di rumah. Itu. Maksudnya di mana? Ketemu di rumah hati saya. Susah payah pergi ke Baitullah Ka'bah Mekah, dari Kudus, dari Barus hingga Kudus, ternyata pangeranku ketemu di rumah. Tuh. Makanya, dan ini alirannya ada Pak, eksis, cuman mereka itu di bawah tanah. Itu. Tuh, makanya Masya Allah dakwah ini nggak mudah. Dakwah ini PR-nya berat di Indonesia. Makanya ahli sunnah wal jamaah nggak bisa nyantai. Ahli sunnah wal jamaah itu nggak bisa tidur. Itu. Dan saya kesini juga sebetulnya mau silaturahmi ke orang tua. Ya, pengennya itu ketemu orang tua. Tapi kan kewajiban dakwah, jadi akhirnya gimana ini ya? Dimanapun dakwah itu harus kita sampaikan. Jadi tema ini jangan dianggap wah itu mah sejarah bikin ngantuk, ngapain mikirin orang mati. Itu kan gitu katanya. Makanya kuliah yang paling nggak laku itu kuliah jurusan sejarah, dan guru yang paling bikin ngantuk itu guru sejarah. Karena nggak pinter ngajarnya. Kan gitu ya. Adapun cara mengerjakan sholat daim adalah dengan mengheningkan rasa dan memperhatikan semua panca indera, sehingga seolah-olah seperti menghentikan semua reaksi hidup. Dengan cara begitu seorang akan melihat yang maha suci tajalli. Jadi Allah itu nanti tajalli menjelma. Karena tadi ketika orang itu fana, kan dzikir itu sampai nggak sadar, itu namanya fana. Ketika fana itu mereka ngeblank, mana kholik mana makhluk itu sudah kacau balau. Nah orang dalam posisi seperti ini biasanya kalau nggak cepat kembali namanya jadab. Jadab itu apa? Gendeng terhormat. Jadi nggak sadar tapi mau menjelang jadi wali. Jadi gendeng menjelang jadi wali itu namanya jadab. Gitu ya, paham? Ya karena ini. Nah ketika dia itu bilang saya meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhan saya. Nah ketika balik lagi sadar itu nggak kenal orang satu persatu. Loh kamu siapa? Loh gimana Syekh? Kan saya murid saya. Oh iya selama ini saya itu menghilang. Yang kemarin kamu kasih makan, salaman itu bukan saya. Nah ketika sadar inilah nanti dia tajalli, Allah sudah mulai apa? Tajalli itu apa? Manjing. Manjing ini dalam bahasa Arabnya namanya hulul, dalam istilah halas tadi itu apa? Hulul menyatu. Dalam Abu Yazid Al-Bustami ittihad. Dalam istilah Ibnu Arabi tadi wahdah. Nah ketika wahdah inilah dia diajarkan oleh Allah tanpa belajar seperti ini, yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu pinter sendiri. Dalam istilahnya Ronggo Warsito, weruh sak jeroning karah, weruh sak durunge winara. Apa itu? Tahu sebelum diberitahu dan tahu sesuatu yang dibungkus. Tuh ya.
Ini menurut mereka. Inilah yang disebut tadi dalam Wejangan Sunan Bonang, Wejangan Sunan Giri menurut versi Jawa tadi, ngelmu. Ngelmu. Jadi orang-orang belajar seperti ini bukan belajar yang sebenarnya. Ini masih belum belajar. Yang belajar benar-benar itu ngelmu, mangrifat, nanti mendapatkan ilmu laduni, pinter tanpa belajar, pinter tanpa guru, pinter tanpa kitab, makanya disebut orang pinter. Paham? Itu asal usulnya. Makanya dukun itu disebut dengan siapa? Orang pinter. Makanya dukun itu menurut istilah medianya siapa? Paranormal. Menurut istilah kampungnya dukun. Menurut istilah pesantrennya kiai berkaromah. Menurut orang awamnya wong pinter. Itu tuh nenek. Jadi pinter menurut istilah orang gobloknya. Kan gitu kan Mas. Gitu ya. Oh, nggak sekolah nggak ini kok bisa pinter. Nah, itu karena ilmu tadi itu. Sehingga Pak, saya kasih kesimpulan persis ini adalah ajaran Hindu. Kita sekarang tarik ke Hindu. Hindu itu meyakini Advaita, yaitu segala sesuatu itu tidak ada dualisme, yang ada adalah satu. Makanya manusia itu awalnya tercipta dari Brahman, kemudian memancarkan pancaran cahaya namanya Atman. Pancaran cahaya inilah nanti percikan-percikan cahaya Brahman ini tercipta makhluk yang ada di alam semesta. Nah, pada akhirnya makhluk-makhluk yang dari pancaran cahaya Brahman ini sebetulnya tidak ada. Yang ada sejatinya adalah Brahman tadi. Atman ini sama aja tidak ada. Dan di dalam menjalani samsaranya untuk menuju kepada nirwana, Atman ini ingin terus kembali kepada asal usulnya, yaitu Brahman. Berarti di sini Atman itu pancaran cahaya dari Atman, cerminan dari Atman. Dan ternyata di dalam wahdatul wujud itu juga sama. Dia mengupamakan cerminan. Makanya ada buku yang sangat terkenal di kampung-kampung dan itu menjadi bacaan kakek-kakek kita. Judulnya kalau nggak salah tentang masalah kabar kiamat. Di sana disebutkan istilah Nur Muhammad. Sama konsepnya Nur Muhammad itu kan tercipta dari burung merak. Ya, awalnya Nur Muhammad itu menjelma burung merak di sangkar. Kemudian dikasih kaca malu. Setelah dia ngaca malu keringetan. Kemudian keringet gobyos itulah dari rontokan keringet-keringet itu tercipta semua makhluk. Jadi kita semua ini rontokan dari Nur Muhammad yang ya termasuk kebo, sapi, singa itu dari Nur Muhammad yang berupa merak. Nah, setelah tercipta masih berupa roh, mereka itu tawaf di sekitar Nur Muhammad, sangkar Nur Muhammad itu. Nah, ketika tawaf, ada yang melihat kepalanya Nur Muhammad yang berupa burung merak tadi, ada yang melihat pundaknya, ada yang melihat lambungnya, ada yang melihat pahanya, ada yang melihat betisnya, ada yang melihat kakinya. Nah, makhluk-makhluk yang berupa roh tadi yang keliling di sekitar Nur Muhammad nanti kalau tercipta menjelma menjadi makhluk, ketika saat tawaf melihat kepala, nanti dia potensi menjadi presiden. Yang dia lihat pas kelilingnya tawafnya ngelihat pundak, potensi jadi panglima tentara. Yang lihat punggungnya, dia nanti menjadi tulang punggung kehidupan. Yang lihat kakinya jadi pemulung. Kasihan tuh ya, pas ini muter-muter ngelihat kaki pemulung. Ini Pak, jadi semua itu sama rentetan. Dan itu
Jadi masalah kaitannya dengan Nur Muhammad, masalah kaitannya dengan wahdatul wujud, kaitannya dengan ini semuanya reinkarnase dan nete, sama semua akidah ini. Ya, kan orang Jawa juga punya keyakinan kan, orang itu netes. Oh, iki titisane Pak Dene, iki titisane Mbae, sama. Jadi manusia itu semuanya adalah akhirnya menyatu. Walhasil Pak, kalau kita sekarang seperti ini, antara Khalik dengan makhluk itu jadi satu, tidak ada berbeda, maka tidak ada yang memerintah dan yang diperintah, gugur syariat, dan apa saja yang dilakukan itu boleh. Nah, pada waktu zaman Amangkurat I, wahdatul wujud ini mengalami evolusi. Nah, ini ada yang kuliahan nggak nih? Ada yang kuliah nggak nih? Coba, ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Nggak perlu belajar teori evolusi. Jadi evolusi itu artinya begini. Jadi Amangkurat itu meyakini bahwa saya itu Gusti, rakyat itu kawulo. Kan tadi pendahulunya punya keyakinan manunggaling kawulo Gusti. Ketika sekarang ini diteorikan, maka rakyat itu harus taklid buta, taat, pokoknya tidak boleh bantah, bahkan perintah saya itu harus seperti perintahnya Gusti, kawulo semua itu harus seperti hamba. Oh, itu udah berubah lagi wahdatul wujudnya itu. Nah, dari sinilah ikhwah sekalian, terjadi banyak kerusakan syariat. Seperti ini diyakini sebagai wali, bahkan ada yang mengelulukan wali nyentrik dan yang lainnya. Apalagi Pak, Masya Allah ya, murid-muridnya yang memiliki satu satu kebiasaan yang sangat-sangat tidak beradab. Zikirnya kayak begini, sebentar. Ini zikir seumur-umur di Arab aja nggak ada. Zikir paling porno, ya, paling porno. Sebentar. Ya. Jadi ini namanya zikir di dalam istilah Torekot Siti Jenar itu zikir ojrat ripangi. Ojrat ripangi. Ripangi ya. Dan murid-muridnya yang lainnya juga Masya Allah ya. Sebentar. Zikir ojrat ripangi. Mana ini? Nah ini Kak, ini Pak, ini cara sholat daim. Usolli urib zatullah Allahu Akbar. Aku pansukmo langgeng urib zatullah, ibu bumi zatullah, zatullah tan kenopati. Ini rentetan sholatnya. Sujud lagi dengan membaca ibu bumi zatullah. Tahiyat membacanya urib zatullah. Jadi dioplos antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Ini ingsun kang agung. Nah, salam dengan baca ingsun kang agung, ingsun kang agung, ingsun kang agung. Itu salamnya. Waseso urip tan kenopati. Itu ketika salam. Nah, ini mana dikir ojrat nirifana ini. Adikir ojrat ripangi tan galeri guyeng junung sadoyo buka pribadi jalawastri anutup muka. Paham nggak antum? Jadi zikirnya mereka itu laki perempuan dalam keadaan telanjang, ya, saking nggak sadarnya dalam keadaan telanjang nutup muka, ya. Nih lanjut. Ing jarit putih rong jari, Masya Allah. Ini paling saya menemukan
kalimat dikir paling porno, Pak. Coba bayangin. Ana nggak mau nerjemahin ini. Gitu. Ing jarit putih rong jari, sineret ing wajah muka, bambung kaning rong ilopi. Samiya sruk pangguyeripun wong wing gedeg gobak-gobek matuk kerep dan seterusnya. Jadi ini dzikir ojrat rifai dan ini dibaca mereka. Makanya di antara sekian ritual mereka itu dzikir bersama-sama laki perempuan dalam keadaan telanjang dan nanti berhubungan intim. Ternyata setelah kita usut-usut Syiah, di dalam Syiah itu ada ritual untuk mencari Imam Mahdi, Pak. Untuk mencari turunan Imam Mahdi mengadakan ritual, ya prosesi, ya puasa macam-macam. Nanti dzikir di malam hari, di hari tertentu, bulan tertentu yang dianggap baik, laki perempuan pilihan. Nanti setelah itu berhubungan sekena-kenanya. Siapa yang hamil itu potensi akan lahir menjadi turunannya Imam Mahdi. Wow. Minimal bibitnya gitu loh Mas, bibit sama. Subhanallah ya. Dan soal masalah kaitannya jelma menjelma reinkarnasi kan, Ismailiyah itu meyakini bahwa Ismail yang menjadi tokohnya mereka itu adalah siapa? Jelmaan Ali bin Abi Thalib kan. Karena mereka meyakini Ali itu belum wafat, Ali itu masih hidup di langit sana. Bahkan petir itu adalah suaranya Ali, kilat itu senyumnya Ali, dan Ali kemana-mana itu naik sajadah. Nah kayak Aladin berarti. Udah, wes hancur Pak. Makanya Pak, subhanallah, tidak ada yang bisa mengembalikan kejayaan Islam kecuali Ahlus Sunnah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Ya, akhirnya kita tutup. Jadi Siti Jenar matinya itu banyak versi. Intinya kalau kita ditanya apakah Siti Jenar itu ada secara historis atau Siti Jenar itu hanya manusia mitos, saya katakan manusia historis. Dalilnya di dalam kitab Kerupak Ferrara yang ditemukan di Italia, yang itu memuat hasil sarasehan Wali Songo yang diadakan di Giri Kedaton, yang ketika itu diketuai oleh Sunan Giri, menyebut nama Siti Jenar. Cuman sayangnya kita tidak menemukan data sejarah biografi dia secara utuh. Tapi kita menemukan pikiran dan ajarannya. Memang dari dialog itu memang dia itu membawa pikiran wahdatul wujud, dan sarasehan itu sengaja dilakukan oleh Wali Songo untuk tabayun, klarifikasi terhadap makrifatnya Siti Jenar, apakah sesat atau tidak sesat. Setelah tabayun, klarifikasi, diadakan sarasehan, ternyata Siti Jenar membawa pemikiran wahdatul wujud, dan ketika disuruh taubat tidak mau menarik dari pendapatnya taubat, dan akhirnya ketika Raden Patah mangkat menjadi raja dan legalitas sudah ada, mahkamah sudah ada, hakim-hakim sudah ada, maka hukum Islam mulai diterapkan, maka Siti Jenar mulai dihukum mati. Nah cuman versi hukuman mati itu apakah di Cirebon, di kuburnya, apakah di Kemlaten Cirebon, ataukah di sebagian pendapat mengatakan dikubur di bawah Pangimaman Masjid Demak. Ada yang mengatakan begitu. Namun Oki pada tahun 80-an mencoba mengirim ahli arkeologi untuk meneliti apakah di situ ada bekas-bekas makam. Ternyata ahli arkeolog tidak menemukan sama sekali, bahkan menemukan di sana beberapa hewan-hewan laut, kerang-kerang laut. Dari sini saya akhirnya menemukan alur kenapa tiangnya Masjid Demak yang 4 itu salah satunya itu dibikin model balok, yang di dalam sejarah tutur Jawa tiang tatal, padahal nggak ada tatalnya. Wong segede-gede. Itu ternyata takut abrasi karena ini bekas laut. Kalau tidak
terjadi pendangkalan atau apa atau diuruk, maka supaya kalau terjadi gempa itu tidak ambruk, maka salah satunya itu dikasih tiang balok. Cuman kan di mitos Jawa itu kan kacau balau, Pak. Contoh aja, katanya Masjid Demak itu dibangun dengan 9 tiang. Dari zaman dahulu sampai sekarang tiang masjid itu 4. Dan sekarang bisa dilihat gitu loh, Pak. Anehnya yang lucu itu kitab-kitab cerita Wali Songo yang dijual di sekitar Masjid Demak itu, yang dijajakan untuk para penziarah, masih juga diceritain 9 tiang. Coba, nggak malu kan gitu. Keliru itu nggak malu. Ya, dan nggak, saya juga ini tiangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jati apa ini? Jati-jatian. Oh, jadi ini nipu ini, Pak. Ini berarti apa? Cor ya. Oh, terus dicat. Nah, saya alhamdulillah ketika mengadakan penelitian Wali Songo yang kurang lebih 10 tahun itu, saya mendapatkan kesempatan untuk naik. Dan sekarang sudah sulit sekali. Alhamdulillah ketika itu difasilitasi oleh pihak-pihak dan saya ketemu pengurus Masjid Demak, saya sempat naik untuk moto, untuk melihat. Di sana nggak ada tatal, yang ada tiang balok. Balok itu begini konturnya itu. Itu kurang lebih 9 meter. 11 meter. Sisanya biasa. Jadi ini arsitek yang perlu dipikirkan oleh orang-orang yang sekarang ini ingin mengembangkan pembangunan. Cuman mati semuanya, analisanya nggak jalan. Karena yang jalan mitos, katanya apa? Masjid Demak dibikin semalam. Karena kurang 1 tiang, Sunan Kalijogo pun baru datang dari Malaka, dari Pulau Upih, jam-jam menjelang maghrib, padahal setelah maghrib sudah mau diresmikan. Coba bayangkan, dan peresmiannya kan pakai pertunjukan wayang kulit. Kata Sunan Kalijogo, kalau Allah menghendaki akan jadi. Akhirnya sisa-sisa tatal-tatal yang bekas-bekas pembangunan para wali tadi, yang tiang-tiangnya dikumpulin Sunan Kalijogo, dibantu orang-orang, terus sama apa orang-orang kadal tokek, akhirnya jadi 1 tiang menjelang maghrib. Masya Allah. Jadi yang bangun 1 tiang itu orang-orang kadal tekek, terus apa nih, bunglon ya, itu kan gitu. Ini semuanya hilang. Sama juga hilangnya teknologi, tidak bisa dipelajari oleh arsitektur zaman sekarang, di mana Candi Prambanan dibangun berapa? 1 hari 1 malam juga. Lebih hebat lagi, Masya Allah, Candi Roro Jonggrang dengan 1000 patung semalam, Pak. Subhanallah, semalam coba. Padahal tuh orang yang bikin patung di Pramuka sono di Jakarta tuh, kepala tok aja seminggu ketak-ketik gak selesai. Ini aduh. Jadi teknologi pembangunan, arsitek nenek moyang kita yang canggih itu hilang di telang mitos, Pak. Legenda. Coba gini aja, Pak. Ketika saat, ya kita bukan membanggakan dalam sisi agama, ketika saat nenek moyang kita bisa membuat Borobudur, Prambanan, saat itu Eropa punya apa? Ayo, Liberty itu kan baru dibikin kemarin. Jadi sebetulnya nenek moyang kita itu subhanallah, Pak. Coba aja antum lihat Borobudur yang dibikin abad berapa? Tak lemparan gitu sama. Wong Jawa nggak. Dia bikin abad 8. Coba bayangkan bagaimana sudah ada kapal yang besar-besar. Berarti nenek moyang kita dulu itu canggih perkapalannya. Sampai Afrika kok. Dan itu wajar, kenapa? Karena nenek moyang orang Jawa terutama itu Tartar. Tartar itu anaknya siapa? Ya,
Yunan itu anaknya siapa? Ya kan gini Pak, Nabi Nuh itu kan punya 3 anak, Yafid, Syam, Ham. Yafid ini anak yang pertama. Itu punya anak namanya Yunan. Yunan ini punya 2 anak, Mongol sama Tartar. Nah Mongol ini tinggal di pegunungan, makanya menjadi orang-orang yang sadis, nggak kenal peradaban. Nah Tartar ini tinggal di pasar-pasar dan pantai, serta perikanan, ini apa namanya, nelayan. Makanya dia itu ahli pembuat kapal, ngikutin nenek moyangnya siapa? Nabi Nuh. Bahkan mereka itu berlayar sampai Indonesia, sampai Jawa, membawa perahu-perahu yang muatnya itu antara 200 sampai 300 penumpang. Jadi nggak aneh kalau sekarang ini hayam buruk Gajah Mada itu. Makanya rata-rata kenapa kerajaan Jawa itu memanfaatkan air. Kalau sekarang Mojopahit berantas, kalau Sriwijaya di antara 2 sungai Batanghari dan Musi kan, karena memang perkapalan, transportasi yang paling utama. Makanya Pajang itu kenapa mengalami kemunduran, karena dia memindah dari maritim kepada pedalaman, dibawa ke Pajang. Dia hanya mengandalkan pertanian, mundur. Iya enggak? Mundur. Karena Pajang itu dalam, Solo, jauh dari lautan, jauh dari sungai juga. Bangunan Solo juga nggak bisa dimanfaatkan, makanya mengalami kemunduran drastis sehingga Pajang tidak bisa bertahan kecuali hanya 1 periode. Sebelum mati pun Joko Tingkir itu sudah diturunkan oleh Sutowijoyo. Setelah berdirinya Mataram, Sutowijoyo dengan Pajangnya dirubah menjadi kabupaten. Raja diturunkan menjadi bupati, Pak. Bahkan anaknya Joko Tingkir yang namanya Pangeran Benowo dilempar jauh menjadi Bupati Blora. Yang itu dulu awalnya kerajaan didirikan siapa? Haryo Penangsang, yang rebutan kekuasaan juga dengan Joko Tingkir, namun akhirnya dimenangkan oleh Joko Tingkir berkat siasat 3 orang, Ki Pamanahan, Ki Panjawi, sama Ki Jurumertani. Ya, ini clear ya. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Mau tanya apa antum pelongo-pelongo dari tadi ya? Enggak perlu. Nanti tanya pun nggak nyambung kok. Nggak usah saya buka tanya jawab. Ya kita tutup aja. Saya juga pengen segera pulang ya. Kita sholat habis itu pulang ya. Insya Allah. Ini closingnya begini. Intinya Siti Jenar mati tidak diketahui dikubur di mana supaya tidak dikultuskan oleh para wali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menemukan Nabi siapa? Daniel. Dibikin kuburan lubang 13. Dia tidak tahu dikubur di malam 13 lubang ini di mana. Supaya umat tidak mengkultuskan. Ya. Apalagi murid-murid fanatisnya juga masih banyak. Itulah hikmah kebijakan para wali ketika itu di dalam meredam fitnah gejolak. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengecewakan antum dan sekilas tentang gambaran dakwah Jawa terutama di abad 15 sama 16 17 ya. Jadi 15, 16, 17 karena Mataram itu akhirnya mulai goncang abad 18 apalagi Belanda menobatkan dirinya setelah VOC itu bubar karena korupsi. Tolong diperhatikan ya, VOC itu dibubarkan oleh Belanda karena korupsi. Jadi Masya Allah Pak, padahal VOC itu mengukir keuntungan yang spektakuler dan orangnya juga pilihan dari Eropa. Nyampe Indonesia itu jadi koruptor semua. Jadi ternyata Indonesia itu bagus sekali untuk sekolah koruptor. Contoh aja, perusahaan-perusahaan Prancis itu banyak yang kena korupsi di Indonesia. Padahal di sono, Masya Allah Pak. Jadi
nggak tahu gitu loh, Indonesia itu enak banget. Makanya sebetulnya Pak, tidak ada kerja paksa, tidak ada rodi. Nenek moyang kita dulu itu sebetulnya diopahin oleh Belanda ketika bikin jalan Panarukan sama Anyer. Cuma uangnya ini diguntingin sama mandor-mandornya. Mandor. Jadi ini loh, Belanda enggak, Jawa enggak juga ini yang ini kelas tengah ini mandor nih Pak, yang kurang ngajar nih. Ya. Jawa-Jawa Belanda ini loh, ya. Belanda-Belanda setengah Jawa, Jawa-Jawa setengah Belanda. Ini dulu ini mandorin. Jadi orang-orang yang kerja itu cuma dikasih makanan nasi, sambal sama kerupuk. Makanya makanan kerupuk itu hanya dikenal di dua negara, India sama Indonesia. Cek aja seluruh dunia. Karena itu makanan paling bagus untuk menyambung hidup. Iya, kan meskipun murah, meriah, rame kan. Dan kerupuk pedes, enak udah. Tanam paksa juga begitu. Coba siapa yang mendoktrin orang Padang bahwa kopi itu yang lebih enak daunnya daripada bijinya? Nggak mungkin Belanda Pak. Belanda nggak bisa ngomong. Yang Belanda, yang orang yang tadi itu setengah-setengah tadi itu. Nah itu berarti pelajaran berat buat kita semuanya. Korupsi ini sudah sejak zaman dahulu. Pas pada tahun 1800 India Belanda mendirikan negara di Indonesia namanya Hindia Belanda. Gubernur pertamanya siapa? Ya. Ada Gubernur Daendels van den Kolk itu ya. Terus kemudian Raffles itu, makanya sampai ada bunga Rafflesia. Kenapa? Karena Kebun Raya Bandung itu dulu yang membuat Raffles ini Pak. Itu. Jadi ceritanya ketika dia tinggal menjadi Gubernur Jenderal di Bukit Tinggi, istrinya kena malaria. Dibawa ke Padang nggak sembuh, akhirnya diobati di Bogor, dibikinin taman. Coba itu untuk istrinya. Sayang banget sama istrinya. Coba taman itu lihat. Makanya ada saung Eropa. Nah untuk menghibur istrinya dibikinkan saung. Kalau pagi-pagi sambil ngelihat kolam dikasih bunga yang dibawa dari Bukit Tinggi. Karena nggak ada namanya, akhirnya orang Bogor memberi nama bunga Rafflesia. Karena apa? Bawaan Raffles yang dari Bukit Tinggi ke. Nah, termasuk peninggalan Raffles adalah Museum Trowulan. Itu juga milik Raffles, Tom Raffles ini. Dia punya buku sejarah yang besar sekali, The Histories of Java. Antum baca itu. Yang jamin sampai ngeluh nggak katam. Kewede tulisannya cilik-cilik ya. Dan penelitian Wali Songo itu sempat saya baca dari awal sampai akhir. Itu kalau nggak salah ada 6.000 halaman. Sehingga buku Wali Songo saya itu sebetulnya nggak enteng Pak. Antum aja belinya enteng. Berat karena hampir putus asa juga. Saya ini lanjut enggak 10 tahun dari mulai tahun 2006, alhamdulillah selesai 2016. Penelitian sampai Malaka, sampai Belanda, semua Wali Songo ini makamnya saya datangi. Sampai di sana ada kuburan yang di Leran Gresik ya. Saya cek ke sana kuburannya dari mulai bukan ziarah kubur saya, untuk cari bekas-bekas kira-kira ini tahun berapa. Contoh aja yang menarik, ada kuburan yang bertahun 475 Hijriah, berarti 1082 Masehi. Itu ada kuburan namanya Fatimah binti Maimun, dan itu banyak sekali kuburan-kuburan lain. Dan nggak mungkin orang Hindu, karena orang Hindu nggak mungkin dikubur, ya nggak? Kuburan pasti Islam. Contoh aja di Majapahit, itu ada kuburan-kuburan yang nisan-nisannya itu bertuliskan Al-Quran antara abad 12-13 Masehi. Jadi Islam itu sudah banyak menyebar.
bahkan di kerajaan Majapahit. Nah sekarang kita bisa nggak ngelanjutin? Closingnya gini Pak, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah nggak jamin. Ya Allah jamin Islam nggak akan hilang dari dunia bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin tidak hilang dari Indonesia ini, karena aslinya juga dulu nggak ada. Kenapa Islam menjadi ada bahkan mayoritas? Karena jerih payah, banjir darah, perjuangan mereka dai yang mendakwahkan Islam dulu. Mereka nggak nyantai Pak. Ana bayangin gini Pak, Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke Gresik, emangnya enak? Kalau kita enak, diundang main, naik jemput mobil, naik tol, langsung dapat masjid. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim masjidnya sopo? Jalan pematang dari sawah ke sawah Pak, nggak ada Pak, nggak ada jalan aspal Pak. Kendaraan paling banter itu sapi, pakai dokar itu. Coba bayangkan bisa mengislamkan orang Jawa yang Hindu Buddha animisme. Pertanyaannya, peran kita di mana? Makanya hasil paling mendalam dari penelitian saya, kita dakwah ini belum ada apa-apanya. Coba bayangkan Sunan Gunung Jati yang tinggalnya di Cirebon bisa koordinasi dengan Sunan Giri tuh Pak, padahal belum ada telepon. Ini kadang di WA nggak diangkat-angkat, kurang aja. Kita gimana bisa jalan dakwah? Coba ngadain sarasehan, itu kumpul loh Pak mereka Pak, padahal fasilitas mereka tidak selengkap kita sekarang. Transportasi, jalan, rumah, tempat ibadah. Subhanallah, Syekh Maulana Malik Ibrahim caranya Pak datangin orang ke sawah-sawah. Ya. Coba Vinci sama Mahuan, yaitu penasihat Muslim yang pintar bahasa Arab dan juga dikatakan ulamanya Cheng Ho, ketika datang ke Indonesia tahun 1406 ke Jawa, itu menemui orang di sini terbagi menjadi 3. Satu kelompok Arab yang bersih berjubah Islam, yang satu kelompok Tionghoa, yang satunya pribumi yang hidupnya jorok, tidak mengenakan pakaian. Antum lihat aja pakaian asalnya orang Jawa Mas. Antum kemben itu pun kalau belum nikah nggak boleh nutup payudara. Payudara itu harus ditutup kalau sudah nikah. Itu masih kemarin ada, di zaman Belanda masih ada. Nggak ada cuci, nggak ada ini. Makanya kenapa setiap musola itu dulu ada padusan, karena supaya mereka kalau diajak ke masjid itu nggak kotor, jadi langsung begini-begini. Itu aja asal usulnya, sederhana. Mereka itu telaten, ulet, terus istiqomah Pak. Lah kalau gaya begini hilang deh Islam. Ini hilang. Anak nggak tahu. Anak kadang-kadang mikir, ya Allah, ini anak saya, cucu saya gimana nanti? Cucu saya yang keempat, antum jamin cucunya Nabi ada aja yang murtad? Ada nggak? Ada nggak yang sesat turunannya Rasulullah? Hah? Artinya kita nggak jamin sekelas turunannya Rasulullah itu ada yang menyimpang Pak. Makanya kita sekarang ini harus dakwah sungguh-sungguh. Jadi hikmah yang kita sekarang ini ingin dapatkan, kita harus dakwah ulet, istiqomah terus menerus. Ya, kalau bisa itu kita datang dengan berbagai macam cara, ya mungkin ya bagi-bagi sembako, terserah. Sekarang sosmed lakukan semua. Intinya yang penting kita itu baru ini berlepas diri di hadapan Allah. Ya Allah, yang penting aku udah sampaikan. Makanya ada satu ungkapan diturunkan oleh Imam Ad-Darimi, la tamna'ul ilma ala ahliya fata'tham wa tu'ti ala ghairiha
fatashqa. Jangan kamu halangi ilmu ini dari orang yang menginginkan, kamu dosa. Tapi jangan kau berikan kepada orang yang nggak minat, kamu akan celaka. Ya celaka juga, ngajarin orang nggak minat, ngajarin orang nggak suka, ya mending pulang kan gitu. Wong orangnya aja pulang tadi, gitu kan? Gitu. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan masjid ini, masya Allah, menjadi cikal bakal. Ini baru kali ini anak masjid ya, masya Allah ini. Tadi anak mau senderan, untung aja nggak jadi. Tadi udah kecolongan tadi. Wah, ternyata bolong. Kalau begini di syuting lagi lucu ya. Jadi nggak apa-apa, masya Allah ini cikal bakal. Intinya terus. Namanya dakwah nggak mungkin nggak ada gangguan, Pak. Subhanallah, antum kalau gangguan Imam Ahmad, Pak, di penjara sampai mati kok. Imam Ibnu Taimiyah di penjara sampai mati. Mana ada, kita malah sekarang ini lebih nyaman. Paling banter diomongin orang. Mana sih nggak diomongin orang? Yang nggak diomongin orang cuma satu, orang gendeng. Makanya saya akhiri, orang hidup diomongin orang seperti anak sama bapak naik onta. Ketika anaknya naik onta diomongin orang, anak durhaka, kurang ajar, turun dia. Pak, saya diomongin kurang ajar, durhaka, Pak, bawa aja naik. Akhirnya bapaknya naik, diomongin lebih pedes lagi. Aduh, ini bapak gak tahu diri, anaknya suruh nuntun onta, dia ongkang-ongkang di atas. Apaan nih orang tua, kalah sama ketek. Ketek aja sayang tuh sama anaknya. Oh, nak, lebih pedes nak ke saya nak. Gimana? Wah, dok, gini aja Pak, kita naik bareng Pak. Oh iya, kenapa enggak? Dari tadi lo naik, gue naik, beres. Akhirnya naik. Apa selesai? Enggak. Dia omongin orang, aduh, anak sama bapak kagak punya otak. Onta kuntet begini dinaikin berdua. Astagfirullah, sayang kayak sama hewan. Rasul aja nyuruh sayang sama hewan. Loh, pakai dalil malah. Akhirnya apa? Marah-marah anak bapak turun dari unta. Lo naik salah, gue naik salah, naik bareng salah juga. Udah turun aja, tarik lo kanan kiri. Dia turun kanan kiri tarik. Apakah selesai? Enggak. Dia omongin orang. Aduh, ini orang anak sama bapak nggak mikir. Unta mahal-mahal dibeli kagak dinaikin, cuman dituntut. Aduh. Kapan selesainya Pak? Selesainya kalau onta ini digendong sama bapaknya sama mak anaknya. Kenapa? Gendeng dua-duanya kan? Oh, onta kok naik orang? Harusnya kan orang naik onta. Lalu sekarang ada onta naik orang, berarti majnun. Nah itu selesai. Mas, itu gendeng ya? Ya wes. Selesai. Nah nek sampean gelem mau itu ya gendeng monggo, ya. Makanya kadang ada orang Pak, jadi orang Islam itu susah Pak, sholat puasa ini. Sampai mau enak, gendeng bebas sholat, bebas puasa, bebas sih. Subhanallah, kasih agama fitrah enak, kok malah maki-maki sama Islam. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.